Selamat datang di channel KNC Hub. Ini adalah channel saya, yang mana kita ngebahas seputar sosmed, marketing, dan konten. Dan ada satu kata yang lagi rame banget, dan bahkan menjadi tren sosial media tahun 2025. Ya, itu adalah marketing 3.0. Nah, ini memang kalau kamu lihat ya, ini aku ngebahasnya memang lebih raw ya. Jadi ini tadi aku minta dari editor ya, jadi juga nanti nggak usah yang cut gimana-gimana banget ya. Jadi ini kayak ya ngobrol biasa aja. Kita diskusi soal nah ini marketing ya 3.0. Jadi kalau kita dengar marketing 3.0, wah ini kayak gimana-gimana banget. Sebenarnya simple gitu ya. Mungkin kalau kamu pernah dengar dari Hansya, ya dia itu pernah mention kan ya, marketing 1.0, 2.0, 3.0 sampai 4.0. Nah, cuman kalau dari aku sendiri itu merefernya dari marketeers. Ya, dia itu ada 3. Wah, ini ada yang jual nih ya, sorry. Ini karena jam berapa nih aku syutingnya setengah 5. Ya, cuman kalau yang aku refer ya atau aku menjadi merujuk ya itu ke marketeers ya. Di mana ya dia itu bilang bahwa marketing ya secara komunikasi itu setidaknya terbagi jadi 3. Ya, secara komunikasi ya ada marketing 1.0, 2.0 dan 3.0. Ya. Ini apa sih Mas sebenarnya gitu ya. Nah, kalau marketing 1.0 itu cara kita komunikasi di konten termasuk ya, di konten entah di stories, di reels, feed, apalagi carousel atau apapun itu ngomongin soal produk, bahan, fitur ya, spesifikasi ya, bahan mejanya ini gitu ya. Atau ini terbuat dari apa gitu ya. Atau kalau skincare tuh niacinamide dan lain-lain gitu ya. Sedangkan kalau 2.0 ya, marketing 2.0 itu lebih ke gimana ya kita mengkomunikasikan tadi di konten, tapi lebih ke sifatnya benefit atau kebiasaan. Kalau kamu biasa suka kerja, nah itu ya kebiasaan. Kalau kamu suka main game, maka ini cocok banget buat kamu. Nah, ngomonginnya soal kebiasaan, gitu ya. Jadi konten-konten misalnya kita bikin konten apa? POV ya, itu dikaitkan dengan yang namanya kebiasaan. POV ketika kamu, nah itu kan kebiasaan. Ya. Nah, kemudian apalagi? Nah, setelah marketing top 2.0 ya, kita ada namanya marketing 3.0 ya. Mungkin kalau yang 1.0 dan 2.0 ini banyak gitu ya. Udah banyak tuh ya. Wow, ngomongin produk apalagi kalau kita ngomongin TikTok tuh ya, kan ada yang sifatnya sekarang konten-konten direct selling ya, keranjang kuning ke live itu biasanya ya 1.0 sama 2.0. Wow, beli ini, produknya ini, bisa untuk ini gitu kan. Ya bagus gitu dibuat demo, tapi aku jadi mikir gitu, ini kayaknya kita harus beyond that gitu, atau lebih dari sekedar ngomongin produk atau benefitnya doang, atau kebiasaan gitu. Apa itu? Yaitu soal values. Ya. Values ini, wah kayaknya bahasa berat banget ya kalau values. Sebenarnya gini, kalau values itu bahasa simpelnya apa? Ya nilai, ya jadi kayak nilai. Nilai. Prinsip. Prinsip. Ya, jadi prinsip itu mungkin lebih lebih membumi lah ya. Contoh, di kita itu kan pasti kalau hidup pasti megang prinsip nggak sih? Contoh, prinsip saya kalau hidup itu kerja keras. Wah, ambisius. Ada juga yang prinsip hidupnya adalah dengan santai, slow living gitu ya. Ada juga prinsip hidupnya dia suka berbagi. Wah, bagi ya, bagiin ke orang ya. Berbagi nasi kotak, berbagi ini, berbagi itu ya, berbagi iPhone gitu ya. Apalagi prinsip. Prinsip misalkan kita berbakti sama orang tua. Nah, itu juga termasuk gitu ya. Atau prinsip kita hidup mandiri. Ya, jadi banyak tuh ya, mandiri kita jangan bergantung orang lain ya, kita fokus ke diri sendiri. Ada yang prinsipnya growth mindset. Jadi bagaimanapun yang kita jalani, kita prinsipnya growth ya, belajar gitu ya, atau bekerja ini gimana ya caranya bekerja ini supaya tetap bisa bikin diri kita growth gitu ya, berkembang secara skill, insight, pengalaman. Nah, pokoknya mindsetnya growth. Jadi prinsip tuh seperti itu. Atau ada lagi prinsip, nah ini karena ada tanaman ya, cinta lingkungan. Nah, jadi cinta lingkungan itu seperti apa, Mas? Nah, cinta lingkungan itu seperti simpelnya kayak buang sampah. Nah, kita kayak contoh Pandawara tuh. Alasan kenapa Pandawara ya, kalau kita lihat tuh Pandawara viral gitu ya, rame waktu 2000 berapa ya? 2000 nah, coba aku tanya ke editor. Pandawara dulu rame 2000 berapa ya? 2004 gak sih?
2023 Oh, lah. 23 bahkan ya. Nah, 2023 itu Pandawara kan rame itu. Nah, kalau kita pikir-pikir, itu sebenarnya marketing 3.0. Kok bisa? Karena apa? Dia mengasih value ya atau nunjukin ya bahkan bukan ngasih doang. Nunjukin value ya atau prinsip bahwa kita cinta lingkungan loh, bersihin sampah gitu kan di pantai, ya, di mana sungai gitu kan. Bikin konten TikTok. Bentuknya mah bisa macam-macam ya. Konten dokumentasi atau konten ngevlog ya, konten kadang dia juga ada interviewnya, konten ajakan gitu. Yuk buat yang mau ini itu kan hanya format aja, tapi secara isinya tentang itu kan dia cinta lingkungan gitu ya. Yuk bahkan waktu itu sempat rame juga ya, wah dilarang nih bersihin bla bla bla, padahal kan ya memang cinta lingkungan kok malah dilarang-larang. Akhirnya apa? Akhirnya banyak yang membela Pandawara kan, dari situ juga makin naik. Belum lagi kolaborasi sama salah satu furnitur kalau nggak salah ya, brand furnitur seperti itu yang Olympics kalau nggak salah ya, Olympics terkait plastik ya, dia kolaborasi juga gitu ya si Pandawaranya. Dan ya brand tersebut itu quote unquote gitu ya, kayak semacam numpang atau kolaborasi dengan Pandawara. Mungkin bukan numpang ya, ya kolaborasi lah intinya ya. Kenapa? Karena si prinsipnya sama. Si Olympics ini prinsipnya ya dia recycle kan, recycle plastik sehingga itu mencerminkan ramah lingkungan gitu. Dengan Pandawara cocok. Sehingga kita ketika berkolaborasi ya itu pas gitu. Nggak cuma sekedar numpang ya, nggak cuma sekedar ya viral gitu. Wow, produknya terkenal. Nggak, tapi Olympics ini pengen nunjukin bahwa dia produknya ya cinta lingkungan gitu. Ya, mencerminkan itu. Dan beberapa terakhir waktu kemarin ya kalau nggak salah nggak seminggu, sebulan lah ya, itu si Jeremy Owen ya, itu salah satu kreator di TikTok, itu juga naik dengan kampanyenya dia menanam 1.000 atau 10.000 pohon gitu ya. Jadi dengan dia bikin campaign tuh ya, menanam 10.000 pohon gitu ya, itu bisa viral. Bahkan dia berkolaborasi juga dengan Kementerian Kehutanan gitu ya, berkolaborasi dengan yang lain sana sini. Tapi terlepas dari itu, kenapa kok orang mau berkolaborasi? Kenapa kok kontennya bisa rame juga? Ya karena itu. Menanam pohon kan apa? Cinta lingkungan. Oh berarti kita harus menanam pohon juga ya mas? Oh berarti kita harus bersih-bersih lingkungan apa sampah gitu? Enggak ya. Poinnya itu bukan cinta lingkungannya. Poinnya itu juga bukan harus bersih-bersih apa sampah. Enggak. Poinnya bukan situ ya. Poinnya adalah kita sebagai brand atau sebagai kreator juga bisa sih bikin konten itu harus ada marketing 3.0-nya ya. Prinsip apa? Contoh lagi Timothy. Timothy kenapa kok orang kayak relate banget? Karena apa? Prinsip hidupnya pengen kaya, ambisius, kerja keras. Itu relate banget kan? Ya. Dengan konten-kontennya dia apa ya? Waktu itu ada ya banyak lah cuplikannya. Salah satu contohnya eh waktu dia apa? Tidur siang itu. Lu tidur siang apa? Lu bayi. Nah, orang-orang yang kayak kerja keras tuh kayak tersentil gitu ya. Dia punya prinsip itu. Iya juga ya. Betul juga nih. Nah, dia kerja keras. Jadi bukan berarti harus ini, harus apa. Pokoknya prinsipnya apa dulu. Jadi nggak bisa disamaratakan. Ya kurang cocok juga ya. Kalau misalkan kita kaitkan prinsipnya harus ini, harus itu, ya nggak juga ya. Karena beda brand ya, itu bisa berbeda prinsip juga ya. Tergantung dari kita apa nih brandnya. Ya kita menjunjung tinggi apa. Ya kalau beda yang dijunjung ya, ya bisa berbeda pula gitu ya si kontennya gitu ya. Jadi lebih ke situ. Nah, kalau kita lihat secara data ya, kenapa marketing 3.0 ini menjadi penting ya di tren sosmed 2025 ini? Ya, jadi ada riset ya atau data pendukung ya. Pertama ini dari kata data ya 2024 ya. Respon audiens terhadap konten yang punya values atau punya prinsip lah ya, itu meningkat gitu ya. Kenapa? Karena 82% Gen Z ya, di Indonesia itu lebih memilih brand yang aktif dengan isu sosial. Emang iya, Mas? Nah, coba kita balik membenci. Nah, tadi kan memilih gitu ya, memilih. Sekarang dibalik. Bukan memilih tapi membenci. Contohnya apa? Boykot. Tahu ya, boykot. Ya inilah ya, yang terkait isu-isu. Nah, aku nggak tahu ini boleh nggak sih ya disampaikan di YouTube. Tapi ya kita mungkin sebut merek aja lah ya, kayak KFC ya, atau merek-merek dari brand Barat gitu ya. Itu kan sempet diboykot, Pizza Hut juga termasuk, sampai ganti kan jadi restorante. Itu kenapa? Apakah karena KFC nggak enak?
ayamnya. Jadi kayak, kok nggak enak ya? Masih enak sih. Aku juga pernah sempat makan juga masih enak. Apakah Pizza Hut juga jadi nggak enak rasanya? Nggak juga. Karena apa? Karena ya prinsipnya, lo kok kamu eh, diasosiasikan ya. Sekali lagi, ini kita nggak berbicara fakta, tapi diasosiasikan dan dipersepsikan mendukung. Nah, ya terkait itulah ya penjajahan dan isu-isu di Timur Tengah situ, gitu ya. Nah, nggak sesuai value-nya dong. Jadi kayak, wah kamu kok malah seolah mensupport ini, wah berarti jangan, ya. Jangan, bahkan diboykot. Begitu juga sebaliknya, ketika ada brand ya, yang bikin orang respect ya, karena prinsipnya, oh iya, wah salut nih sama brandnya, ya. Akhirnya orang, quote unquote, secara nggak langsung bisa akan cari pembenaran. Oh iya kok ini brandnya bagus kok, yuk support, gitu kan. Seperti itu. Ada juga waktu itu sempat ramai juga cintai produk Indonesia. Ya walaupun mungkin sekarang nggak terlalu kuat ya. Ya mungkin ya entah kuat atau tidak ya sekarang. Tapi dulu sempat rame gitu ya. Dimana yang namanya prinsip bahwa kita ini pencintai dong produk-produk lokal ya, support dong. Ya akhirnya apa? Banyak brand yang komunikasinya di konten gitu ya. Itu ya ini buatan Indonesia, ditunjukin ya gimana behind the scene di pabriknya gitu ya, terus memberdayakan orang-orang lokal gitu. Nah, jadi itu ya marketing 3.0. Ya, formatnya macam-macam ya, mau pakai dokumentasi atau POV atau behind the scene gitu ya. Atau mungkin wawancara, interview, apapun sih sebenarnya, vlog gitu ya. Yang penting isinya itu, ini loh prinsip kita. Nah, itu ya. Jadi menyampaikan prinsip itu penting ya. Nah, pertanyaannya, emang kenapa ya kok bisa naik banget? Nah, mungkin kamu juga masih skeptis. Emang iya, Mas? Emang ada brand yang karena marketing 3.0 bisa viral? Ada, ya. Pertama, ya, ada Kidzania. Ya, ini dia secara format UGC lah. Jadi dibuat kontennya itu sama orang-orang, bukan si Kidzanianya. Ya, jadi sama si customer atau pengunjung dari Kidzanianya. Apa yang dibikin? Nah, kalau kita lihat ya, nanti sambil ditampilkan oleh editor gitu ya, secara visualnya. Jadi, dia menampilkan bahwa Kidzania ini dimainkan gitu ya, atau dimasuki atau dikunjungi ya oleh orang-orang dewasa. Padahal namanya Kidzania, Kid. Ini jelas buat anak-anak gitu kan awalnya. Tapi makin di sini, kok banyak dewasa gitu. Bahkan ada konten POV-nya juga gitu ya. Kok banyak dewasa. Nah, setelah aku amati, ini soal value, gitu ya. Value bahwa kalau kita ya orang dewasa kadang ada prinsip bahwa kita ini ingin melepaskan inner child kita. Apa sih inner child tuh istilahnya? Sisi kanak-kanakannya lah gitu ya. Nah, dari situlah orang-orang yang relate gitu. Oh iya ya, iya deh. Nah, itu akan relate. Iya nih, kadang pengen tuangkan di mana ya? Kayaknya ke Kidzania bisa deh. Jadi nggak ngelihat Kidzania itu fiturnya apa. Wow, dia ngapain. Pokoknya oh ya ini bisa nih inner child. Nih dibuktikan ya ada konten UGC, POV. Pokoknya begini. Nah, dia akan relate. Dan coba kalau kamu lihat di komentarnya ya menggambarkan itu. Banyak kok yang iya nih benar bahkan pengen nyoba, bahkan ada yang bercanda gitu ya. Ini bocah 26 tahun bisa nggak sih masuk sana? Nah, jadi itu gambaran ya bahwa sekarang orang itu bukan membeli ya atau mengunjungi atau pakai produknya sekedar karena fitur atau benefit, tapi karena values ya atau prinsip. Simpelnya prinsip aja deh ya. Mungkin kalau value itu kayak bahasa langit ya mungkin sulit. Ya prinsip dah gitu ya simpelnya. Sesuai. Kalau prinsipnya sesuai, nah gini. Aku jadi kepikiran ada analogi ya. Misalnya kamu punya temen gitu ya. Punya temen di mana kamu punya prinsip yang berbeda nih. Kamu ini prinsipnya adalah kerja keras. Wow, kerja, belajar dan sebagainya. Tapi teman kamu, ya prinsipnya adalah hidup santai aja bos. Dibawa slow, dibawa enjoy gitu ya. Nongkrong gitu ya, sana sini santai gitu ya. Apa mungkin main game, ya pokoknya santai banget lah hidupnya gitu ya. Nah, suatu saat kamu ngajak dia, yuk kita kerja yuk, kita produktif yuk. WFC ya, work from cafe. Bagus sih gitu ya. Tapi dia enggak ada gitu. Yang santai aja nggak usah work gitu ya. Nongkrong aja nggak usah gituan gitu ya. Bahkan mungkin ngajaknya
liburan atau ke luar kota gitu atau ngapain ya, pokoknya santai lah gitu ya. Mungkin naik gunung atau ke pantai kemana gitu ya, ke Bali mungkin santai banget lah hidupnya. Nah, kamu juga nggak cocok di satu sisi. Wah, nggak bisa waktunya nih sayang banget kalau malah dipakai hal yang kayak gitu. Nggak salah sih, keduanya nggak ada yang salah, nggak ada yang benar, tapi beda prinsip aja gitu ya. Satunya lebih manfaatkan dengan baik, satunya lebih ke untuk liburan tadi. Ya santai lah, itu yang menikmati hidup. Ya satu memanfaatkan hidup, satunya menikmati hidup. Jadi karena dua hal ini berbeda, ya jadi nggak cocok kan akhirnya. Sama dengan brand. Ya nggak ada yang salah, tapi lebih ke nggak cocok aja brandnya. Ya misalkan cinta lingkungan, kayaknya gue nggak cinta-cinta lingkungan banget deh. Nah, berarti kita cari angle yang lain. Misalkan aku dan tim ya, Nakama Creative Lab itu pernah bantu brand yang dia ini values atau prinsipnya itu memberdayakan ibu-ibu ya atau perempuan di NTT ya, di Flores ya, di timur sana ya. Nah, itu values ya dari brand tersebut ke untuk nunjukin si customernya bahwa kita ini bukan sekedar produk ini loh, spesifiknya ini, bahannya ini, enggak sekedar bahan, tapi apa? Values, prinsipnya apa? Oh, memberdayakan ini. Oh, dengan memberdayakan perempuan sama ibunya ini, ekonominya bisa meningkat. Oh, jadi tidak sekedar produknya doang ya. Sehingga apa? Oh, berarti dengan aku beli produk ini, gitu ya, itu bukan beneran ini ya, ini contoh aja. Misalnya produknya ini, berarti turut membantu. Gitu. Dan bahkan terakhir-terakhir ini, ada konten kreator yang dia ngajak, yuk jangan beli makanan dari artis-artis, gitu ya. Karena apa istilahnya terkait UMKM lah ya, support UMKM lokal, bla 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 gitu ya. Eh, mahal, harga overprice dan lain-lain ya. Nah, ini jadi pertimbangan. Oh, berarti lebih ke karena values ya, prinsip mensupport UMKM lokal yang punya harganya itu masuk akal ketimbang brand-brand yang wah muluk-muluk lah gitu ya, harganya nggak masuk akal tapi pakai brand apa artis untuk bla bla bla. Nah, itu kan berarti mereka ngajaknya bukan sekedar enak nggak enak, tapi prinsip kamu apa nih? Oh, prinsipnya support UMKM lokal. Terus ada lagi namanya Pawon Mamicen. Ini dia bikin konten simple aja. Briefing karyawan gitu ya. Terus udah briefing mah briefing aja. Tapi dia tunjukin tuh, oh dia ngasih tahu kalau kasir itu bilang dong terima kasih gitu ya. Terus kalau jadi kasir tuh harus gercep gitu ya, harus selalu berdiri kalau misalnya ada tamu atau customer datang, dia di brief. Tapi buat apa ya kayak gitu? Oh, nunjukin bahwa Pawon Mamicen ya ini kayak restoran gitu ya. Restoran itu dia mengupayakan sebaik mungkin pelayanannya. Ya, dapur, nah ini dapur sama si kasir itu harus koordinasi. Itu bentuk apa? Pelayanan maksimal gitu ya. Untuk customer sehingga ini bukan sekedar makanan, ini soal pelayanan. Nah, jadi itu yang ingin disampaikan. Ada lagi BYD. BYD kalau kita lihat ya, nih konten-konten itu the future mobility. Ada lagi positive energy, positive future ya. Drive green now. Jadi bukan sekedar oh ini bahannya ya mungkin ada ngomong itu, tapi proporsi paling nggak banyak gitu ya. Kebanyakan apa? Nah tadi ya, future, masa depan ya. Berarti apa? Berkaitan dengan teknologi, inovasi kan masa depan. Terus apa lagi tadi? Positive future ya, positive energi. Artinya energinya apa? Ramah lingkungan, ya green. Ya. Nggak pakai ya karena dia mobil listrik ya. Jadi diasosiasikan dengan sesuatu yang sifatnya green energy ya. Jadi itu marketing 3.0 ya. Berarti prinsipnya apa? Prinsipnya soal inovasi, masa depan dan cinta lingkungan ya karena dia green ya, green energi. Nah, lalu ada lagi benang raja. Ya, benang raja ini apa? Benang raja ini simpelnya seperti butik ya atau toko kaos gitu ya, kemeja ya, semacam itu ya. Tapi kalau kita lihat kontennya itu berbagi ya, berbagi orang customer yang beli ternyata dibeliin sama si ownernya langsung. Secara tidak langsung si owner ini ingin menunjukkan bahwa ya dia owner yang baik hati gitu ya. Dengan kamu nge-support toko ini, ya toko ini juga nge-support yang lainnya juga. Jadi value-nya tuh saling support. Seperti itu. Nah, wow, berarti macam-macam ya Mas ya? Iya, macam-macam gitu. Jadi bisa cinta lingkungan, berbagi ke sesama, inovasi, energi tadi ya.
ataupun pelayanan maksimal dan lain-lain. Jadi pilih gitu ya. Kalau misalnya, oke Mas, tadi ya kita udah dengar semua nih, semua gitu ya. Tadi aku udah dari ini, dari itu ya, prinsipnya macam-macam. Tapi cara bikinnya gimana Mas? Kok kayaknya susah? Enggak susah. Cukup 3 langkah ini aja. Apa? Pertama, tentukan value brandmu apa. Ya, tadi ya, prinsip kamu apa? Mau cinta lingkungan, ya, pelayanan maksimal ke customer, itu juga value ya. Kemudian kerja keras, berbagi ke sesama, apa? Prinsip cari. Tapi jangan banyak-banyak ya, satu aja. Ya, tadi kalau kita lihat kan semua fokus di satu prinsip. Jangan banyak-banyak. Karena orang ya malah susah ingatnya. Ya kayak kamu dikasih, nama kamu siapa? John Steve, bla 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 bla. Kepanjangan namanya juga susah diingat. Sama dengan prinsip, satu aja. Ya, satu, fokus satu. Ya. Apa contoh? Ya paling gampang lah, cinta lingkungan. Ya misalkan ya. Tapi nggak harus cinta lingkungan ya, apapun. Contoh cinta lingkungan. Oke, dari cinta lingkungan ini, apa aktivitas yang sesuai atau merepresentasikan? Ya. Misalkan, oke, mungkin kalau bersih-bersih itu terlalu biasa ya. Oke, misalkan kita menanam ya tanaman di, misalnya kita punya kafe gitu ya. Kafe ini prinsipnya adalah cinta lingkungan. Jadi di kafe itu kita menanam tanaman-tanaman ya yang sifatnya bisa produktif atau yang langka mungkin ya, atau yang bisa mensupport itu gitu ya. Intinya merepresentasikan itu. Ya, si karyawannya kita ajakin, yuk tanam yuk lingkungannya ini. Mungkin pas tanamannya udah gede ya kita kasih ke tetangga atau ke orang, ke apa nih buat di rumah. Jadi mendorong yang lain tuh yuk cinta lingkungan dengan menanam satu aja pohon di tanaman ya, satu tanaman di rumah kita. Nah, jadi itu merepresentasi. Bahkan mungkin kalau perlu spesifik lagi tanaman yang menghasilkan oksigen paling banyak. Apalah misalnya, aku nggak tahu ya karena bukan ahli tanaman ya. Contoh apa? Monstera, nggak tahu. Walaupun benar atau enggak ya, tapi contoh aja ya. Tanaman monstera ditanam gitu ya, atau tanaman kangkung atau tanaman apa pokoknya menghasilkan oksigen dan nanti dibagi ke yang lain. Karena apa? Dengan oksigen banyak fresh. Karena apa lagi? Karena coffee atau cafe kita ya ini ingin dipersepsikan dengan sesuatu yang fresh. Nah, berarti cinta lingkungan dapat, fresh dapat, bisnis juga dapat. Nah, jadi itu ya aktivitasnya ya behind the scene-nya ya si karyawannya nanam, diajak, di briefing ya progresnya ya ya progresnya seperti apa bisa gitu ya. Kemudian tag konten ya udah tinggal tag aja. Tag oh begini begini ini udah behind the scene-nya, wow, kesulitan nanam ya, tapi belajar menanam dan lain-lain. Nah, itu contoh ya, ataupun step by step. Jadi pertama, tentukan value atau prinsip dari brand kamu. Kemudian yang kedua, cari aktivitas apa yang merepresentasikan. Dan yang ketiga, take konten ya dari ya yang udah kamu konsepkan tersebut. Nah, gimana? Dari editor udah berapa menit nih? 20. Nah, karena 24 menit ya. Jadi kurang lebih itu. Tapi kalau misalkan kamu, iya mas, saya pengen nih bikin marketing 3.0, cuman gimana ya cara saya butuh spesifik lebih detail lagi. Nah, tenang, karena di aku ataupun Nakama Creative Lab, kita ini nyediain in-house training dan juga mentoring. Ya, untuk yang namanya ya sosmed, ya tim sosmed kamu, tim konten kamu, kita bantu latih dan kita bantu memandu nih. Ya, supaya keep on track sesuai dengan strategi. Untuk detailnya langsung aja nanti cek di deskripsi ya, nomor kita nanti hubungin aja di situ ya. Nanti kita bisa berdiskusi kebutuhannya apa dan kita siap bantu. Oke, jangan lupa juga untuk subscribe ya channelku ya, dan ke depan kita akan banyak membahas ya terkait sosmed, konten atau marketing ya. Kalau mau request boleh juga ya, nanti tulis di chat aja ya, komentar ya, mau bahas apa nextnya ya. Oke, mungkin itu dulu. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.